Halo teman-teman, selamat datang di channel Growth Insight dengan saya, Yang Lim. Hari ini kita akan coba membahas ya teman-teman mengenai satu tema yang saya rasa ini baik untuk profesional seperti saya dan juga fresh graduate atau karyawan ya pada umumnya, yaitu adalah value driver. Apa sih itu value driver dan kenapa banyak karyawan atau profesional seperti saya itu salah paham gitu. Oke, stay tune ya teman-teman di channel ini. Oke, teman-teman, kita tahu banyak orang itu karyawan seperti saya dan juga teman-teman yang bekerja sebagai profesional itu kita selalu di brainwash itu harus bekerja keras ya teman-teman ya, harus bekerja keras, terus kita banyak lembur ya teman ya, pulang malam, weekend juga kadang masih kerja, tapi pernah nggak terbesit di teman-teman bahwa kok saya sudah bekerja keras, saya sudah memberikan segalanya, tapi kok nggak benar-benar bernilai ya, nggak bervalue bagi perusahaan ya. Kita cuman sebatas dianggap sebagai pekerja biasa gitu. Nah, masalahnya sering itu bukan salahnya kita teman-teman. Kita ini malas atau tidak pintar. Bahkan banyak orang-orang pintar sebenarnya, tapi tidak terlihat. Seperti mereka tuh seperti hilang teman-teman ya, di antara teman-teman yang lainnya. Nah, mereka itu sebenarnya kita-kita ini salah memahami satu hal itu, yaitu adalah value. Value yang kita bawa kepada perusahaan itu seperti apa, teman-teman? Bermanfaat atau hanya sebatas rutinitas yang bisa diselesaikan. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam ya, teman-teman ya. Banyak karyawan itu mengira, profesional seperti saya mengira value driver itu berarti adalah kerja paling sibuk, kerja paling capek, lalu yang paling banyak tugas. Ada juga yang berpikir nih, yang apalagi yang technical ya. Kalau saya pinter teknis, saya menguasai banyak tools, otomatis saya bervalue. Tidak salah, tapi apakah itu memberikan value yang lebih kepada perusahaan? Semua itu effort. Kita tahu itu semuanya effort, tapi effort tidak sama dengan value. Gitu ya, teman-teman ya. Kerja keras bukan berarti sama dengan nilai. Sibuk bukan berarti sama dengan penting. Banyak loh orang sibuk, ya sibuk rutinitas. Tapi ada orang yang kelihatannya nggak terlalu sibuk, tapi dia orang penting. Perusahaan membutuhkan orang ini. Kalau tidak, ya mungkin penjualan bisa stagnan atau valuasi perusahaan bisa turun. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam nantinya. Lalu yang terakhir, yang orang yang kita-kita yang merasa bahwa kita pintar, hati-hati teman-teman, kita bisa terjebak dan tentu kita berdampak loh. Kita berdampaknya cuma sebatas kerja rutinitas saja. Jadi sebenarnya apa itu value? Apa itu value driver? Value driver itu adalah orang karyawan profesional seperti kita yang bisa membuat sesuatu itu menjadi jauh lebih baik untuk perusahaan atau organisasi. Lebih baik itu bisa berarti prosesnya setelah kita perbaiki bisa jauh lebih cepat. Cost-nya bisa lebih turun, lebih murah teman-teman. Lalu bisa lebih secure, lebih aman. Lalu mungkin lebih rapi, lebih mudah untuk di scalable. Jadi kalau misalnya ada satu part yang mau dibesarkan, lebih mudah. Dan juga bisa membantu pengambil keputusan dalam hal ini mungkin manajer kita, GM, direktur, even mungkin owner dalam mengambil keputusan. Jadi
Ini yang kita bisa sebut dengan value. Kita memberikan dampak, memberikan sesuatu ini kepada perusahaan itu lebih besar daripada rutinitas yang kita dibayar ya teman-teman ya. Ya kita digaji, kita melakukan rutinitas, tapi jika kita melakukan rutinitas dan berdampak, melakukan rutinitas itu dengan cara mempercepat, efisiensi, itu akan uh, mempunyai value di mata organisasi atau perusahaan. Jadi, teman-teman, value driver itu tidak diukur dari apa yang dia kerjakan, tapi apa yang berubah dalam organisasi atau perusahaan itu semenjak ada kehadirannya si karyawan tersebut. Saya ambil contoh ya teman-teman ya. Rutinitas seorang admin itu adalah biasa menginput data. Betul nggak teman-teman? Nah, kalau admin sekedar hanya menginput data lalu apa namanya bisa lebih cepat, itu baru sedikit. Tapi kalau cuma sekedar melakukan, itu tidak ada value. Kita melakukan rutinitas. Value driver itu kita, seorang admin ini bisa memperbaiki alur inputnya, contohnya teman-teman ya. Supaya apa? Penginputannya bisa lebih cepat. Human error saat salah input itu jadi lebih sedikit. Dan memudahkan pengecekan bagi atasannya. Nah, itu adalah seorang value driver. Lalu contoh, IT support ya biasa ya. IT kan biasa disebutnya itu kalau ada error printer contoh diperbaiki, besok lagi supportnya perbaiki lagi. Hati-hati teman-teman, itu ada rutinitas. Seorang value driver untuk IT, dia memperbaiki error yang terjadi sampai benar-benar tidak ada error lagi. Jadi keesokannya atau minggu depannya atau bulan depannya printer tersebut tidak error lagi. Nah, itu adalah value driver. Lalu contoh lagi misalnya untuk karyawan pada umumnya ya teman-teman ya. Kalau kita kan biasa kita digaji, kita dipekerjakan untuk menyelesaikan tugas rutinitas yang ada. Nah, seorang value driver itu selalu pasti di dalam logiknya ini selalu berpikir, kenapa tugas ini ada? Adakah caranya untuk mempercepat, mengefisiensi tugas ini? Contoh misalnya, setiap minggu kita dituntut untuk membuat laporan. Biasanya dibuat secara manual, kumpulin data gitu ya, teman-teman ya, dari berbagai cabang, dari beberapa cabang, lalu diolah. Butuh waktu 3 sampai 4 hari untuk menghasilkan sebuah laporan yang dikirim kepada atasannya. Seorang value driver, dia akan berpikir, bagaimana caranya laporan ini tetap bisa tersaji kepada atasan, dikirim tepat waktu, tapi pengerjaannya jauh lebih efisien. Baik bagi teman-teman yang ada cabang pada saat mengumpulkan data dan juga bagi dirinya dalam mengerjakan mengolah data tersebut. Itu ciri-ciri seorang value driver. Nah, mudah nggak teman-teman? Gak mudah. Kalau mudah, semua orang bisa naik jabatan dengan mudahnya. Makanya nggak gampang, teman-teman. Dari seorang staff mau naik ke supervisor, mau naik lagi ke manager, GM, direktur, C-level, atau menjadi seorang owner, itu nggak mudah, teman-teman. Masalahnya bukan kita nggak mau, bukan teman-teman mungkin saya mau kok gitu. Tapi kita memang dari kecil ya teman-teman ya, edukasinya kita ini selalu diajarkan apa? Kita harus taat pada SOP, kita harus rapi, kita berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sudah ada A, B, C, D. Tapi tidak pernah diajarkan untuk menyelesaikan tugas itu dengan memberikan value, dengan berdampak. Sekolah itu edukasi itu mengharuskan kita menjadi a very good student. Tapi dunia kerja teman-teman
membutuhkan a very good value creator. Jadi ini bertolak belakang. Makanya pada saat teman-teman yang baru lulus ya fresh graduate, pada saat masuk ke dunia kerja, transisinya memang tidak mudah. Tapi kalau teman-teman sudah mempelajari ini, sudah menerapkan ini jauh sebelum teman-teman jadi seorang profesional, teman-teman pasti akan jauh lebih mudah eh, fit in ke dalam sebuah organisasi atau perusahaan dan cepat akan memberikan berdampak dan teman-teman pasti akan menjadi outstanding. Teman-teman pasti akan terlihat, wah ini ada good talent, ini ada future leader, harus dikader nih yang ini. Tinggal di tinggal dipoles sedikit, dikasih leadership, dia latih ini itu, kasih training, dia akan menjadi seorang leader yang berdampak di masa depan. Nah, teman-teman, mulai hari ini nih, coba ganti satu pertanyaan di kepalanya kita masing-masing ya. Pada saat kita tiap hari berangkat kerja, pada saat kita bekerja, bukan lagi kita berpikir, apa tugas yang harus saya selesaikan hari ini? Apa pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini? Tapi yang saya kerjakan ini sudah berdampak belum ya dalam kasih ke organisasi atau perusahaan. Nah, ini kita harus tiap hari kita harus mulai bertanya ya pada diri kita. Value apa nih yang akan kita bawa untuk perusahaan supaya perusahaan ini terbantu dengan kehadiran kita. Dan tentunya tuh teman-teman, value yang kita bawa ini tidak hanya berdampak kepada perusahaan loh, tapi juga berdampak kepada diri kita juga, diri kita sendiri. Jadi, teman-teman, kalau kita mau jujur sama diri sendiri nih, kalau kamu refleksi, kalian refleksi, saat ini lebih sering menjadi task doer, terjebak dalam sebuah rutinitas, atau kalian adalah seorang value driver? Tulis di kolom komen. Sampai ketemu di Growth Insight berikutnya. Bye.